Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Senin tanggal 10 Maret 2025, pekan Prapaskah yang pertama. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat datang bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Maka raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu semua orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan bertanya, "Tuhan, bila mana kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tapi orang-orang benar masuk ke dalam hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, kalau boleh saya katakan atau bertanya kepada Anda sekalian, pilih hidup kekal atau siksaan kekal? Tentu kita akan memilih hidup kekal. Segala sesuatu yang membawa penderitaan, siksaan, apalagi kekal, itu pasti tidak pernah ada dalam harapan atau mimpi kita. Tapi sesuatu yang membahagiakan, apalagi kebahagiaan kekal, itu akan selalu menjadi harapan setiap orang beriman. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah kita bisa memperoleh kebahagiaan kekal? Atau malah kemudian siksaan kekal? Firman Tuhan hari ini membawa kita kepada pemahaman itu. Dengan penggambaran antara kambing dan domba yang akan dipisahkan pada akhir zaman, Yesus mengajak kita saudara-saudari untuk berkaca, bercermin akan hidup kita. Mengapa domba dan kambing mesti dipisahkan? Kita mesti juga punya
Sedikit gambaran, sedikit pemaknaan, pemahaman mengapa itu harus dilakukan dan mengapa Yesus memakai sebagai gambaran bagi kita untuk mau pilih yang mana. Menjadi domba yang itu berarti kebahagiaan kekal atau menjadi kambing yang berarti siksaan kekal. Saudari-saudara, kepada seorang gembala di Tanah Suci ketika ada kesempatan berziarah ke Holy Land, saya pernah bertanya, mengapa kambing dan domba itu mesti kalau siang bisa bergabung tapi kalau malam mesti dipisahkan? Lalu jawabannya itu menarik. Kambing itu tidak tahan hujan dan dingin. Mereka juga ibarat manusia temperamental, sementara domba itu binatang yang lebih halus dan tanpa kekerasan. Bayangkan jika mereka bergabung di satu kandang pada malam hari. Maka di sana yang terjadi itu sepanjang malam itu ibarat neraka bagi kambing dan domba. Bukan main. Hebatnya perumpamaan Yesus tentang pemisahan manusia yang baik dan jahat di akhir kehidupan. Kebahagiaan kekal atau siksaan kekal. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus memberi kita, katakanlah kata kunci atau rumus yang memastikan kita berada pada jalan menuju hidup kekal atau justru malah siksaan kekal. Apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk apa? Untuk aku. Dan apa yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, itu juga tidak kamu lakukan untuk aku. Enyahlah daripadaku, hai kamu yang terkutuk. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Sebaliknya berbahagialah kamu yang melakukan kehendak Bapakku. Masuklah bersamaku. Di sini saudara-saudari, dasar pemisahan itu terletak pada sikap harian, pada praktek hidup harian manusia. Hidup dalam kasih Tuhan dan sesama atau hidup dalam ketidakpedulian, tanpa bela rasa, tanpa kasih sayang, dan seenak temperamen dan dorongan manusiawi. Tuhan berkenan pada orang yang berbelas kasih. Berbelas kasih kepada mereka yang kecil, yang menderita, yang malang hidupnya, yang kurang beruntung. Itu kamu buat bagiku, kata Yesus. Belas kasih, kemurahan, kebaikan sangat berkenan pada Tuhan. Itulah pintu masuk menuju kawanan domba abadi, yang berarti menuju hidup yang kekal atau kebahagiaan kekal. Saudari-saudara, kita bisa memilih ingin menjadi masuk dalam kelompok domba atau kelompok kambing. Pilihan ada di tangan Anda. Moga-moga masa Prapaskah ini membantu kita untuk memiliki hati yang penuh kasih, untuk memiliki kepedulian yang besar kepada saudara-saudari yang kurang beruntung dengan motivasi iman. Bahwa yang saya lakukan ini, itu ibarat saya lakukan untuk Tuhan, bukan untuk diriku sendiri. Selamat berbuat baik hari ini, selamat berbela rasa. Tuhan Yesus memberkati segala bentuk amal kasih yang kita lakukan selama masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang meneguhkan kami untuk menjalani hidup ini supaya ada pada jalur yang benar sesuai kehendak-Mu. Sehingga pada akhirnya kami boleh menikmati kebahagiaan kekal dan bukan siksaan kekal. Kuatkanlah kami. Kuatkan iman, harapan, dan kasih kami agar selama masa Prapaskah ini kami melakukan segala sesuatu karena motivasi iman yang benar, bukan karena takut, bukan karena
sekedar memenuhi aturan, bukan karena ingin mencari pujian-pujian yang bersifat manusiawi. Terpujilah namamu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan, atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.